Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa UT yang berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elsa Putri Lestari, saya berasal dari UPBJJ UT Bandung, dari Prodi Ilmu Hukum. Saya akan memaparkan terkait penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pada tahun 2019, dunia dikejutkan dengan adanya virus yang berasal dari Wuhan, Cina yang dikenal dengan COVID-19. Virus ini ditularkan melalui kontak langsung dari orang yang terinfeksi, yaitu melalui batuk dan bersin. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Virus corona menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Di Indonesia, COVID pertama kali ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020. Presiden mengumumkan 2 kasus pertama COVID-19 adalah seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dalam beberapa hari, kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia yaitu dengan ditetapkannya pembatasan sosial berskala besar berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Masyarakat juga harus menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Setelah beberapa bulan menghadapi pandemi, akhirnya vaksin COVID-19 berhasil ditemukan. Indonesia mendatangkan vaksin dari berbagai negara, seperti Cina, Amerika, dan juga Belanda. Program vaksinasi di Indonesia mulai dilakukan pemerintah pada tanggal 13 Januari 2021. Orang yang pertama kali disuntik vaksin buatan Sinovac adalah Presiden Joko Widodo. Pada saat yang sama, sejumlah pejabat, tokoh agama, organisasi profesi, serta perwakilan masyarakat turut mengikuti vaksinasi. Setelah itu, vaksinasi diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, baru kemudian kepada masyarakat luas. Vaksinasi COVID-19 berlanjut dengan vaksin kedua, kemudian vaksin ketiga atau yang dikenal dengan vaksin booster. Walaupun telah ditemukan vaksin COVID-19, tetapi penyebaran COVID-19 masih terus berlanjut. Di Indonesia, gelombang kedua COVID-19 terjadi dikarenakan adanya varian Delta pada pertengahan tahun 2021. Varian Delta terbukti menyebarkan infeksi yang lebih parah dibandingkan dengan varian sebelumnya apabila menyerang orang yang belum divaksinasi. Setelah itu, ditemukan kembali varian COVID-19 yang baru, atau yang disebut dengan varian Omicron. Varian Omicron menyebar lebih cepat dibanding varian COVID yang lain, tetapi gejala yang ditimbulkan tidak terlalu parah. Pada saat ini, walaupun kasus COVID-19 di Indonesia sudah menurun, tetapi kita sebagai masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.